Halo semua, selamat datang di podcast multimedia. Aku Faiza Hasya dari kelas 10 College yang akan menemani kalian selama sekitar 10 menit ke depan. Nah, hari ini kita akan kedatangan tamu spesial yang mana dia sudah sangat menginspirasi banyak orang, terutama di SMA Al-Azwardi. Nah, tamu kita kali ini bukan dari kalangan guru maupun kakak kelas 11 dan 12, melainkan dari kelas 10. Langsung aja kita sapa Alta. Halo semuanya. Boleh dong perkenalan dulu. Jadi halo lagi semuanya. Hello world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Altaf dan aku sekolah di SMA Al-Azwardi Global Compassion School. Sekarang aku ada di kelas 10 Respect. Nah, gimana nih kabarnya Alta? Alhamdulillah baik. Kalau kamu gimana? Alhamdulillah baik juga nih. Terus aku pengen nanya nih, gimana sih perasaannya setelah melewati beberapa kegiatan yang ada di SMA Al-Azwardi? Apakah senang, sedih, stres, or gimana tuh? Capek. Oke. Karena ya ada banyak kegiatan kan. Tapi pasti seru banget sih, sama kita belajar banyak. Gitu. Gitu ya, langsung aja aku pengen nanya nih. Dengar-dengar kamu tuh katanya suka buat game nih, bener gak sih? Iya. Boleh gak sih ceritain gimana sih awalnya kamu suka buat game? Jadi dari kecil itu aku emang suka bikin-bikin, bukan game doang, tapi dulu ya bikin-bikin aja sesuatu. Terus ayahku memperkenalkan aku ke komputer. Sekarang komputer ya jadi hobi aku gitu. Aku sekarang banyakkan bikin game, tapi ya juga suka nyoba-nyoba hal baru lah gitu di komputer. Kalau game yang pertama kamu buat itu apa sih? Game pertama aku buat itu namanya Space Shooter Game. Itu aku bikin pas kelas 6 SD kalau nggak salah. Itu pas aku juga pertama kali nyobain textual coding namanya. Habis itu aku juga ada bikin game Tank Shooter. Itu project besar pertama yang aku bikin. Kalau sekarang lagi buat apa tuh? Sekarang aku lagi bikin Simplicity. Itu game yang lagi aku kerjain. Itu adalah game di mana kita membangun sebuah kota. Kayak gitu. Ya gitu. Terus ada kesulitan nggak sih kamu pas Ya. buat game? Ya, pasti ada sih. Apa namanya, dari mungkin kesulitan teknikal. Kayak misalnya ada suatu program di coding yang lumayan susah, atau mungkin ada masalah di seni, art 2 dimensi 3 dimensi, itu pasti ada. Tapi ya pasti dari kesulitan itu kita bisa jadi improve ya kan. Ada juga satu kesulitan yang juga lumayan signifikan, itu motivasi sih. Kadang-kadang biasanya orang-orang kreatif, bisa kita lagi ngerjain project apa gitu kan, biasa game development atau program itu kan emang lama ya. Jadi kadang-kadang kayak kehilangan motivasi gitu loh, atau motivasi kita hilang fokus ya. Itu ya emang salah satu kesulitan aja. Kamu itu belajar dari mana? Atau belajar sendiri? Aku belajar sendiri sih dari internet semuanya, karena sekarang kan banyak banget informasi ada di internet ya kan. Jadi zaman sekarang kalau bisa kita mau belajar sesuatu bisa sendiri gitu. Keren banget. Terus kan kamu juga sekolahnya, gimana sih cara bagi waktunya bikin game sama belajar? Akhir-akhir ini tuh aku juga lagi ngurusin itu kayak time management gitu kan. Jadi biasanya aku itu bikin kayak jadwal harian, kira-kira time blocking gitu. Jadi jam segini aku ngerjain tugas, habis itu jam segini aku ngerjain project aku jadiin itu fleksibel gitu. Habis ada kayak jadwal waktu yang apa aja gitu, aku bikin to do list buat hari ini nanti ngapain kan. Misalnya buat hari ini aku nyelesain task ini sama itu. Dan juga aku bikin plan, biasa kok project aku bikin plan yang lebih long term kayak gitu. Biasanya tuh kalau buat game malam-malam atau pagi-pagi? Aku aku belum lama sadar kalau aku itu lebih produktifnya pas pagi-pagi. Jadi sekarang jadwalnya aku sesuaiin buat lebih banyak kerja di pagi-pagi gitu. Biasanya pas subuh atau sebelum subuh gitu aku mulai kerjain kayak gitu.
Nah, terus gimana nih pendapat orang tua kamu terkait kamu bikin game? Alhamdulillah sih mereka suportif banget ya. Jadi ya aku bersyukur banget sih dapat lingkungan yang memadai, orang tua yang suportif dan juga dapat fasilitas juga. Jadi aku berterima kasih banget sama semua yang udah terlibat di perjalanan komputer dan game dev aku, sama khususnya kedua orang tuaku, ayah bunda, makasih baik ya. Ya, terus kamu tuh kan katanya keterima beasiswa tuh, beasiswa apa? Oh iya, itu jadi alhamdulillah aku keterima beasiswa di Singapura buat secondary school namanya. Oh, kayak SMA juga ya? Iya, selevel SMA di Indonesia. Terus kamu tuh ada tips and tricks gak sih dalam belajar? Nah, kalau aku sih belajar biar kita kayak semangat belajar gitu ya, biar mau belajar, mau pelajaran apapun. Pasti ada kayak beberapa, kayak misalnya mungkin kita coba ganti tempat belajar. Kadang-kadang kan aku di kamar itu agak jenuh ya, jadi misalnya kalau aku asrama di sini, kadang-kadang aku pindah, kayak aku pernah juga pindah di sini, terus apa namanya ya di mana gitu. Ada juga kayak ngatur waktu sendiri, tapi menurutku yang paling penting itu kita cari kesenangan sendiri di pelajaran itu. Kayak misalnya pasti di sebuah pelajaran walaupun kita mungkin kurang suka, adalah hal yang kita senangin kan. Jadi itu kita pakai aja, kita fokusin gitu. Kayak misalnya apa ya, kayak aku di pelajaran matematika itu kan suka ada tahu matematika atau fisika atau apa gitu, aku suka mencari tahu hal baru atau mencari tahu itu bagaimana cara kerjanya kan. Ya itu bisa juga jadi apa namanya motivasi belajar gitu, biar kita bisa semangat belajar gitu. Berarti pelajaran kesukaan kamu apa nih? Paling suka sih palingan ya kayak matematika sama pelajaran sains gitu. Tapi semua pelajaran sih aku suka-suka aja. Kalau yang gak suka, ada gak? Apa ya? Ya semua pelajaran sih aku suka-suka aja lah. Aku juga suka belajar, apalagi belajar hal baru gitu. Aku tertarik ya. Kan kamu mau pindah nih, boleh dong kasih pesan dan kesannya buat angkatan Florasius, guru, dan yang ada di Lazuardi. Jadi selama aku sekitar 3 bulan di sini ya, di SMA Lazuardi Global Compassionate School, ini menurutku udah beneran luar biasa banget. Hampir di semuanya, dari ini sekolah berarti sistem pendidikannya di Lazuardi itu emang bagus banget, modern gitu kan. Jadinya siswa-siswa aku juga bisa berkreasi gitu hampir di semua pelajaran. Terus juga lingkungannya di sini, apalagi aku kan berasrama, berarti juga sekalian kayak tempat tinggal kedua ya. Jadi lingkungannya emang asri dan bagus gitu, bikin nyaman gitu. Terus juga guru-gurunya, guru dan karyawan itu nggak kalah keren. Guru-gurunya itu mantap semuanya, keren-keren, luar biasa sih. Mereka itu mau membantu dan emang peduli banget gitu. Terus last but not least, teman-teman semua di kakak kelas sampai angkatan Florasius ini, aku benar-benar berterima kasih banget sama kalian semua. Ini teman-teman di sini tuh semuanya tuh suportif banget. Terus ya suportif, saling menyayangi, saling peduli satu sama lain. Jadi apa namanya ya benar-benar bikin nyaman gitu di sini, alhamdulillah. Sebenarnya apa namanya, aku kan berarti sekitar 7 hari lagi ya mau keluar Bentar lagi guys. tanggal 18. Jadi masih ada beberapa sedikit bagian dari aku itu kayak rasanya ya mau selesai ya. Sedih Agak guys. sedih gitu, iya sih. Karena tempat ini emang beneran luar biasa banget. Walaupun baru sebentar ya, 3 bulan doang berarti. Jadi ya makasih. Aku minta maaf, aku cuma bisa sebentar di sini. Aku minta maaf cuma bisa 3 bulan di sini. Aku nggak bisa nemenin kalian lama. Aku minta maaf kalau misalnya aku pasti ada kesalahan atau mungkin menyakiti. Aku nggak bermaksud menyakiti kok. Jadi ya aku minta maaf semuanya, dan aku mau berterima kasih juga sama kalian semua di sini, sama guru-guru, sama karyawan yang sudah luar biasa banget. Lagi ini bener-bener wow. Sama juga pastinya
kakak-kakak kelas di SMA Lazuardi dan juga teman-teman Florasius semua. Beneran makasih baik semuanya atas supportnya. Makasih banyak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Lazuardi. Kalau selama di Lazuardi tuh kayak ada pengalaman yang berkesan gak sih? Semuanya berkesan sih. Semuanya Setiap berkesan. hari menurutku ya. Apalagi kayak apa namanya ya yang besar kayak project kemarin gitu kan, itu paling apa namanya belum lama juga ya kan. Sama misalnya kayak LTP kemarin gitu, banyak yang berkesan pastinya. Tapi ya setiap hari itu menurutku sih berkesan semua sama teman-teman semua di sini. Gak nyangka ya kita udah lumayan lama ngobrol sama Altaf. Seru banget ya ternyata kisahnya Altaf. Semoga bisa menginspirasi banyak penonton yang nonton. Ya, terima kasih. Sekian dari aku dan juga Altaf. Dadah.